Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahani. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena udah beberapa lebih sebulan ya teman-teman udah nggak upload video baru ya. Jadi memang sebulan yang lalu itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya teman-teman. Jadi saya pengen fokus puasa, ditambah lagi ada beberapa kesibukan, dan alhamdulillah sekarang udah bisa bikin video lagi, dan mudah-mudahan video saya ini masih bisa tetap membantu teman-teman ya untuk sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety. Nah teman-teman, mungkin subscriber saya udah pada kabur ya karena udah lama nggak upload, jadi saya mohon supportnya lagi ya untuk subscribe channel saya dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, masih membahas tentunya tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu si penderita asam lambung agar segera sembuh ya. Jadi ini sebenarnya video lebih ditujukan kepada keluarga si penderita ya, kepada teman-teman, sahabat dan saudara si penderita asam lambung, GERD dan anxiety, karena dukungan dari keluarga dan kerabat serta teman itu sangat amat membantu dalam proses penyembuhan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi kita si yang sehat ya sebenarnya juga harus tahu ya teman-teman tentang bagaimana si asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Harus tahu ilmu-ilmunya, juga harus tahu pantangan-pantangannya bagaimana ya, apa yang boleh, apa yang tidak, karena kita yang akan merawatnya ya. Karena misalnya gini teman-teman, kalau si yang sehat gak tahu ya, kalau seperti yang pengalaman saya pribadi ya, dulu orang tua itu nggak tahu saya kena asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi masih kalau dari segi makanan ya belum terlalu dipantangin lah ya, masih misalnya bikin lauk untuk makan itu sama rata aja, yang sehat sama yang sakit ya. Seharusnya kalau kita sudah tahu ada keluarga yang kena asam lambung ya, kita mulai membedakan ya, misalnya untuk si yang kena penyakit asam lambung, GERD dan anxiety itu lauknya nggak dikasih cabai ya, dan untuk keluarga lain dikasih cabai. Jadi bikin dua menu ya. Kemudian misalnya dari sayur, misalnya yang untuk si penderita asam lambung, sayurnya mungkin bisa wortel ya, bisa yang aman untuk lambung. Sementara yang lain dibikin untuk keluarga lain yang sembuh, dibikin menu yang lain gitu. Jadi supaya itu sangat sangat membantu sekali ya teman-teman. Jadi memang harus diperhatikan ya. Tapi yang paling penting ya, yang paling saya pengen bahas di sini adalah tentang menjaga kesehatan mental bagi si penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Karena ini sangat penting sekali ya, seperti yang sering saya bilang, karena otak dan lambung itu selalu berhubungan ya. Kalau misalnya si penderita selalu stres, selalu depresi, otomatis lambungnya juga tidak akan pernah sembuh ya. Asam lambungnya akan selalu memproduksi berlebihan ya teman-teman. Jadi akan selalu muncul sensasi dan gejala. Jadi kita harus mulai dari situ ya. Kita harus menenangkan pikirannya ya, menghindarkan dia dari depresi dan stres. Nah, jadi yang saya alami dulu ya teman-teman, mungkin ada beberapa orang yang melihat saya itu dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, padahal dia tidak tahu apa yang saya alami sehari-hari. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang sedang sakit sudah tahu bagaimana asam lambung
dan anxiety itu bagaimana mengganggunya di kehidupan teman-teman, bagaimana mengganggunya di kegiatan teman-teman ya. Jadi untuk menerima diri kita itu sedang kena anxiety, sedang kena GERD itu aja susah ya teman-teman ya. Sementara syaratnya untuk sembuh kita harus menerima dulu ya, kalau kita ini memang ditakdirkan dulu untuk sakit, untuk asam lambung, GERD, anxiety ya. Nah, apalagi ditambah lagi dengan keluhannya yang setiap hari ada, setiap hari berbeda-beda, ada terus yang bikin panik ya teman-teman, setiap hari ada aja ya. Ditambah lagi kalau kerabat, keluarga, orang tua, saudara, teman kita juga tidak mengerti dan memahaminya, tidak menjaga perasaan kita. Sementara kita si penderita ini kalau asam lambung ini ya orangnya sensitif ya, harus dijaga sekali ya. Jadi saya dulu pengalamannya seperti ini. Jadi mungkin dari dilihat secara fisik itu kan saya dulu itu kadang waktu sakit kadang berat badan itu naik gitu, jadi cepat gitu, kadang naik cepat, kadang turun cepat, jadi nggak kelihatan sakitnya gitu ya, karena sakit itu yang taunya cuman kita ya teman-teman ya. Orang itu kalau melihat kita kayak nggak sakit, ada beberapa mungkin yang kelihatan pucat ya. Kalau saya sendiri, saya itu nggak kelihatan sakit, masih bisa ketawa juga, masih cuman nggak yang sensasi-sensasinya mereka nggak tahu, mereka nggak pernah tahu gimana kita jalan itu gimana ya, kalau tidur itu gimana, kadang-kadang rasanya mau is dead ya teman-teman, tengah malam itu rasanya mau mati ya teman-teman, tiba-tiba lemes gitu, nggak tahu, mereka nggak tahu ya. Jadi ditambah lagi kalau mereka nggak tahu, karena mereka nggak tahu gimana sensasinya dan tidak tahu kondisi kita secara keseluruhan. Jadi dulu itu saya kan berhenti kerja karena kena asam lambung. Jadi ada mungkin beberapa orang yang tidak tahu, mereka pikir ini cuman asam lambung biasa yang kayak mah gitu ya teman-teman, tinggal makan teratur gitu terus sembuh, tinggal minum obat mah terus sembuh. Jadi sering sekali ya, yang paling berat bagi saya itu dipertanyakan kenapa tidak bekerja, kenapa tidak mencari kerja ya, itu malah bikin saya depresi dan stres ya. Jadi buat teman-teman ya, bisa dilihatkan video ini supaya penyakit kita itu sebenarnya bukan penyakit yang main-main gitu ya. Maksudnya ini penyakit ada loh yang seperti ini ya, bukan cuman cerita aja gitu, banyak yang mengalaminya. Jadi banyak yang perkataan-perkataan mereka yang malah bikin kita berpikir stres, depresi ya. Jadi untuk menerima, seperti yang saya bilang tadi, untuk menerima diri yang sedang sakit ya, ditambah keluhannya itu susah, ditambah lagi dengan pikiran-pikiran dari perkataan orang-orang yang bikin kita makin tidak menerima diri ya. Ketika orang bertanya kenapa tidak bekerja, kenapa tidak masuk kerja, itu kan jadi pikiran, kalau bagi saya itu sangat berat sekali ya teman-teman ya. Apalagi tidak bekerja itu bukan pilihan kita gitu. Kalau saya sendiri, saya memang lebih suka bekerja, tapi karena memang kondisinya nggak bisa ya, jadi rasanya pengen dia kadang ada yang tahu kita kena asam lambung karena katanya memang kelihatannya seperti penyakit biasa, mereka menganggap itu cuman sepele ya teman-teman, padahal yang kita rasakan sangat menyiksa. Nah disitu bikin beban mental ya teman-teman, bikin stres, bikin depresi. Ditambah lagi dengan ditambah lagi dengan kata-kata yang menakut-nakuti. Misalnya mungkin ada yang tahu tentang GERD anxiety, dia bilang mungkin bisa menyebabkan sakit inilah, bisa menyebabkan kanker lah. Nah itu ditambah lagi dengan itu, bikin pusing lagi, bikin stres lagi, bikin depresi, bikin kepikiran ya. Jadi teman-teman ya yang sehat ini harusnya tahu ya, harusnya menjaga sekali ya. Kita sebagai orang yang sehat, kita harus selalu memperhatikan ucapan kita, apakah ini bisa mengganggu pikiran dia ya. Jadi kita itu harus bersikap selayaknya teman yang bisa diajak mereka untuk berkeluh kesah ya, yang bisa memahami mereka ya teman-teman ya. Kemudian jangan berkata yang menakut-nakuti, buatlah dia termotivasi untuk semangat lagi ya teman-teman.
Nah kemudian ajak dia kalau misalnya keluarga teman-teman ya, ajak dia untuk sharing, jadi libatkan diri teman-teman ya, apa betul, kalau bisa teman-teman juga bersimpati gitu ya. Jadi orang yang asam lambung generasi itu butuh itu ya, kalau saya butuh itu, jadi butuhnya di pengertiannya gitu. Jadi ketika saya bercerita ke orang lain, ketika orang itu mengerti, paham bagaimana yang saya rasakan ya, itu sangat membantu sekali teman-teman ya. Makanya ketika saya nemuin video Kang Rohim Jaya Saputra, di mana lingkungan saya waktu itu memang nggak tahu ya teman-teman, bahkan berpikir saya sakit yang aneh-aneh lah, sakit ini sakit itulah. Ketika saya nemuin video itu, saya merasa punya teman ya, punya motivasi. Jadi ada teman yang mengerti saya gitu, makanya saya pelan-pelan sembuh ya teman-teman. Jadi buat keluarga teman-teman yang sedang sakit asam lambung generasi ya, mungkin bisa dilihatkan video ini. Kalau sakit ini memang ada ya, sakit ini bukan sakit-sakit cari-cari alasan, bukan sakit pura-pura ya. Yang tahu gejalanya, yang tahu sensasinya, yang tahu bagaimana rasanya menyiksa itu cuman orang yang memang benar-benar sudah mengalaminya. Orang sehat yang belum tahu itu nggak akan ngerti. Jadi makanya nonton video ini mulailah jadi menjaga-jaga ucapan ya, supaya kita ini nggak makin stres. Kalau kita sakit, otomatis yang sehat pun pasti repot ya teman-teman ya. Kalau misalnya suami yang sakit ya, itu otomatis keluarga sangat berimbas ya, karena yang mencari nafkah itu kan laki-laki ya, pasti ekonomi keluarga juga akan terganggu. Jadi tolong bantu dengan seperti itu. Yang paling utama itu adalah dari kesehatan mental, bantu dia untuk bangkit, untuk ceria ya, jauhi perkataan-perkataan yang bikin dia depresi, bikin stres, yang gak penting ya. Hibur selalu, temani mereka ya, pahami gitu. Jadilah teman gitu yang bisa memahami ya, karena orang asam lambung generasi itu butuhnya seperti itu. Nah teman-teman, mungkin video kali ini segitu dulu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman, saya ingetin lagi ya, mungkin subscriber saya udah pada kabur ya teman-teman, tolong bantu support lagi dengan subscribe ya, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.